Obat Hati, Renungan Harian, Jangan Kita Melupakan Sejarah, oleh George R. Knight. Shalom, mari bersama-sama membaca atau mendengar Renungan Harian. Kiranya firman Tuhan meneguhkan iman dan memberi pengharapan bagi kita semua. Judul Renungan hari ini, Pesan Mendesak. Ayat renungan ini, Matius 22 ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Penganut Millerisme merasakan desakan untuk memperingatkan dunia agar persiap menyerisme merasakan desakan watak mempering atama yang mereka gunakan adalah pertemuan perkemahan, suatu bentuk pertemuan keagamaan yang digunakan oleh kaum Metodis dan lainnya sejak sekitar tahun 1800. Prakarsa untuk pertemuan perkemahan dari penganut Millerisme pertama terjadi pada Konferensi Umum Boston pada bulan Mei tahun 1842. Pada tanggal yang sama, di tahun 1843 yang sudah tentu semakin dekat dengan peristiwa besar ini, ternyata sebagian besar dunia belum memperoleh peringatan. L.N.C. Collins mengungkapkan iman banyak orang ketika ia menulis, "Iman saya kuat terhadap kedatangan Kristus pada tahun 1843. Saya tidak membuat perhitungan untuk hal apapun di luar, selain untuk kemuliaan." Dengan waktu yang begitu singkat untuk membangunkan para gadis yang tertidur dan menyelamatkan jiwa-jiwa, kita harus bekerja, terus bekerja siang dan malam. Tuhan telah mendorong kita keluar dengan segera untuk memberikan undangan terakhir, dan kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan memaksa mereka untuk datang, sehingga rumahnya dapat dipenuhi. Orang-orang kuat di Israel sedang menantikan bantuan kita. Seruan tengah malam masih harus dikumandangkan dan diserukan di setiap lembah dan di atas setiap puncak bukit dan dataran. Kegentaran yang mengerikan masih tetap mencengkeram orang-orang berdosa di Sion. Krisis akan datang sebelum pintu kasih karunia ditutup selamanya terhadap mereka. Mereka harus disadarkan untuk merasakan bahwa sekaranglah waktunya atau tidak sama sekali. Situasi mendesak dan tanggung jawab sangat terasa di benak para pengikut Miller pada pertengahan tahun 1842. Sehari setelah Collins menulis suratnya, Konferensi Umum Boston yang penting dibuka, dengan Joseph Bates sebagai pemimpinnya. Konferensi itu tidak hanya memutuskan untuk mengadakan pertemuan perkemahan, tetapi juga menunjuk sebuah komite untuk mengawasinya. Tujuan utama pertemuan itu adalah untuk membangunkan orang berdosa dan memurnikan orang Kristen dengan menyampaikan seruan tengah malam. Beberapa pengikut Miller merasa bahwa upaya untuk mengadakan pertemuan semacam itu agak berlebihan. Bagaimanapun, pertemuan perkemahan adalah usaha yang besar. Apa? Tanya beberapa orang. Segelintir orang Advent, penanti kedatangan Kristus, mengadakan pertemuan perkemahan. Wah, mereka hampir tidak mampu mengadakan pertemuan di gedung. Namun kata kuncinya adalah bahwa mereka akan mencoba meskipun kelihatannya sulit. Dan Tuhan membalas iman mereka. Josiah Litch memperkirakan sekitar 500-600 orang bertobat kepada Tuhan selama 2 pertemuan perkemahan oleh penganut Advent yang pertama. Ada pelajaran di sini, yang penting bukanlah penampilan luar, tetapi berkat Tuhan. Dan Dia tetap bersedia memberkati mereka yang melangkah maju dalam iman dan untuk mencoba. Kesimpulan, Tuhan tidak menuntut kemampuan besar, tetapi hati yang mau taat dan melangkah dengan iman. Ketika umatnya berani mencoba, meski terlihat kecil dan lemah, Tuhan sendiri yang memberi hasil dan berkat. Hari ini adalah waktu anugerah, jangan menunda panggilannya. Doa hari ini, Tuhan, berilah kami iman untuk taat dan keberanian untuk melangkah, meski kami merasa terbatas. Pakailah hidup kami untuk mengundang jiwa-jiwa datang kepadamu. Tolong kami setia menggunakan waktu yang Engkau beri hari ini. Dalam nama Yesus, amin.